Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sudah siap semua? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kita mulai dari pembelajaran yang ke-1. Perhatikan gambar Siti tersebut. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Mari kita simak pembelajaran kali ini. Perhatikan gambar tersebut. Itu ada si Dayu, Siti, dan Lani. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lani bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, ya lebih kurang sekitar 5 km. Siti, Dayu, dan Lani hanya menghabiskan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Berarti tidak terlalu jauh ya. Ayu membaca. Siti, Dayu, dan Lani telah melakukan kegiatan yaitu olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai itu dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah khususnya pada jantung? Nah, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya di British Medical Association BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebanyak 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia. Nah, yaitu sebagai pemompa ya. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu jaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Nah, jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Pantun nasihat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur terjangkit pada tubuh kita. Nah, pada dasarnya faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah ya, tanggulangi ya. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan dengan melalui berbagai media seperti slogan. Nah, selain itu nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh pantun berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, itu nasihatnya, kita harus menjaga kesehatan, tidak usah mengobati tapi kita jaga gitu ya. Ayu mengamati.
Masih ingatkah kamu dengan bagian-bagian pantun? Ingat gak? Nah, untuk mengujinya kerjakan yang berikut ya. Coba kalian perhatikan pantun berikut itu ya. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, berdasarkan pantun tersebut, kalian bisa menjawab soal-soal itu ya. Apa jenis pantun di atas? Yang pertama, yang kedua, ada berapa bait pantun di atas? Nah, terdiri atas berapa bariskah pantun di atas? Dan tuliskan baris yang merupakan sampiran. Tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Jika kalian masih ingat tentang ciri-ciri pantun, kalian pasti bisa. Mari kita tentukan jawaban kalian dalam bentuk tabel tersebut ya. Yang pertama, jenis pantun. Nah, berdasarkan pantun tersebut, maksudnya apa? Iya, pantun nasihat. Nasihatnya apa? Kita disuruh tidak usah mengotori, mencoret lagi tembok yang sudah dibersihkan. Jumlah bait ada berapa? Iya, cuma 1 bait. Hanya 1 bait itu aja ya contohnya. Nah, sekarang masuk jumlah baris. Kalian hitung barisnya ada berapa? Iya, barisnya ada 4. Nah, itu tentang soal yang ketiga yang jumlah baris. Yang keempat ada baris sampiran. Apa baris sampirannya? Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Yang dimana makan sampirannya baris 1 dan kedua. Baris isi pantun sekarang ya, kalau baris 1 dan 2 merupakan sampiran, maka yang ketiga 4 merupakan baris isi ya. Berarti apa persisinya? Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Dengan demikian berarti kalian masih ingat tentang ciri-ciri pantun. Perhatikan pantun berikut itu ya. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajar nyaman, hatinya betah. Nah, itu ada contoh pantun ya. Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pantun memiliki 1 bait yang terdiri atas 4 baris. Benar enggak itu ada 4 baris? Ya, harus dihitung. Ya, ada 4 baris. Yang kedua, suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Apa artinya? Baris pertama itu ada 9 suku kata. Memang indah bunga selasih ya. Demikian saja selanjutnya sesuai urutan tersebut. Yang nomor 3, setiap baris terdiri atas 4 kata ya. Baris pertama 4, baris kedua 4, ketiga 4, juga baris terakhir juga 4. Yang keempat, baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih pada baris pertama, selasih bunga tanpa getah baris yang kedua. Yang kelima, baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asli juga bersih itu baris ketiga, belajar nyaman artinya betah pada baris terakhir atau keempat. Yang nomor 6, pantun bersajak ABAB dapat pasti. Yang terakhir, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Nasihatnya apa? Lingkungan yang asli juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Ini nasihatnya, kita membersihkan lingkungan agar belajar kita menjadi nyaman ya, dan hatinya juga betah atau bertahan. Ayo membaca. Gangguan organ peredaran darah manusia. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh asap rokok ya, atau timbulnya suatu penyakit kronis, terus ada gaya hidup tidak sehat, dan tadi para perokok ya, baik aktif maupun pasif. Yang aktif apa? Yang aktif perokok aktif artinya orang yang benar-benar merokok ya. Kalau yang pasif itu orang yang terkena asap rokok.
Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit sebagai berikut. Yang pertama ya, berolahraga secara teratur, tidak terlalu lama tapi teratur ya. Yang kedua, tidur yang cukup ya, idealnya 8 jam sehari. Dan yang ketiga, atur pola makan. Yang terakhir, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Kalau seusia kalian itu termasuk perokok pasif, jadi ada orang merokok, lebih baik untuk kalian itu menjauh. Refleksi, apa yang sudah aku pahami ya pada pelajaran kali ini? Kalian sudah memahami tentang cara menjaga kesehatan jantung, dan juga kalian tadi juga mempelajari tentang pantun nasihat. Dan yang terakhir, kalian tadi juga belajar tentang gangguan organ peredaran darah manusia dan juga cara menjaga kesehatannya ya. Baiklah, sebagai bahan pembelajaran, kalian bisa mengerjakan LKS latihan pembelajaran 1 halaman 70 sampai halaman 71. Tidak usah dikumpulkan ya, sekali lagi tidak usah dikumpulkan. Baiklah, jangan lupa kritik, saran, dan masukannya agar bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar ya, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.